Setelah MCU Phase 4 ditutup dengan apik oleh Black Panther, Wakanda Forever, giliran Ant-Man and the Wasp, Quantumania yang resmi membuka MCU Phase 5. Film ini berada dalam garis waktu linear setelah aksinya di film Ant-Man, 2015, Ant-Man and the Wasp, 2018, serta muncul dalam Avengers, Endgame, 2019. Scott Lang terjebak dalam dunia realita kuantum bersama keluarganya. Film ini juga menjadi kemunculan perdana Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror. Ant-Man 3 juga bakal dibintangi Paul Rudd dan Evangeline Lilly. Scott Lang mendapat kesempatan kedua setelah ikut mengalahkan Thanos bersama The Avengers dalam Endgame. Ia kini menjalani kehidupan berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Film dibuka dengan kilas balik Janet, istri Hank, sekaligus ibu Hope, yang masih terjebak di dunia kuantum beberapa tahun silam. Lalu, kembali ke masa kini, kehidupan Scott Lang berubah 180 derajat menjadi jauh lebih mudah pasca ia diketahui bergabung dengan Avengers untuk menyelamatkan dunia. Dulu, Scott Lang hanya mantan kriminal yang bekerja di gerai es krim. Namun kini, ia dikenal sebagai Ant-Man yang berjasa bagi umat manusia. Ia bahkan menulis memoir berjudul Look Out for the Little Guy yang laris di pasaran. Buku itu berisi perjalanan Scott Lang saat menjadi superhero hingga kisah di balik pertempuran melawan Thanos. Scott Lang juga merasa beruntung karena bisa kembali tinggal bersama Cassie, putrinya yang kini telah dewasa. Ia memilih fokus menjadi ayah karena ingin menebus 5 tahun yang hilang akibat terjebak di realitas kuantum. Namun, bukan hanya Scott Lang yang mengalami banyak perubahan selama peristiwa Endgame. Cassie juga tumbuh menjadi perempuan dewasa yang memiliki cita-cita sendiri. Ia mempelajari banyak tentang realitas kuantum, hingga menciptakan teknologi canggih, berkat bantuan Hope Van Dyne dan Hank Pym. Scott Lang yang melihat langsung buah pikir Cassie pun begitu kagum dan memuji putrinya. Namun, teknologi itu juga membuat panik Janet Van Dyne, ibu Hope yang pernah terjebak di realitas kuantum selama 30 tahun. Janet seolah menyimpan rahasia besar yang tak pernah diungkapkan setelah dia kembali ke bumi. Namun belum sempat menjelaskan cerita itu, mereka berlima justru terlempar ke realitas kuantum, lewat teknologi tersebut. Ketika penemuan tersebut aktif, mereka tanpa sadar mengirimkan sinyal dan akhirnya terjebak di dunia kuantum. Dunia kuantum merupakan dunia yang cukup kompleks dan tidak sesederhana rencana mereka. Scott Lang bersama putrinya terpisah dengan Janet, Hank, serta Hope. Janet yang sudah sangat mengenal dunia ini kemudian bergegas untuk menemukan Scott dan Cassie yang terancam bahaya dari musuhnya, Kang the Conqueror. Kelebihan film ini, penonton akan dimanjakan dengan visual penggambaran dunia kuantum serta makhluk-makhluk unik yang hidup di sana. Plot cerita juga mudah dimengerti, bahkan jika belum menonton film-film Ant-Man sebelumnya, kamu akan tetap memahami konteks ceritanya. Satu lagi, kemampuan adu peran para bintang, terlebih Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror, yang dipenuhi oleh dendam, kekejaman, dan keangkuhan. Sementara itu, kekurangan dari film ini sendiri salah satunya, terdapat pada penulisan skenario yang terkesan malas. Terlebih dengan formula yang cukup mudah ditebak sekaligus konsep multiverse, yang hanya seperti tempelan, begitu saja. Beberapa CGI juga terasa kurang halus, sehingga sangat disayangkan. Bagi penggemar Marvel dan mengikuti komiknya, kamu mungkin akan merasa sedikit kecewa dengan penggambaran beberapa karakter, yang berbeda dengan yang ada di komik. Salah satunya seperti karakter Modok yang digambarkan sebagai sosok yang kejam di dalam komik. Sedangkan pada film, karakter tersebut masih kurang kejam. Bahkan sekadar dianggap jadi bahwa gurauan saja.